Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran daring mata pelajaran kimia. Materi pada pagi hari ini masih melanjutkan materi pada minggu yang lalu, yakni topiknya adalah teori oksidasi reduksi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang aturan bilangan oksidasi. Sebelum saya lanjut ke bagaimana menentukan reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan bilangan oksidasi, maka sebelumnya saya akan memberikan trik atau cara bagaimana menentukan bilangan oksidasi secara cepat, atau menuliskan juga bilangan oksidasi ini secara cepat pada rumus kimia. Karena nanti ketika kita sudah memasuki teori oksidasi reduksi dengan berdasarkan bilangan oksidasi, maka kita dibutuhkan keterampilan untuk menuliskan dan menentukan bilok suatu unsur dalam sebuah senyawa secara cepat. Seringkali di sini berdasarkan pengalaman banyak sekali siswa-siswa yang kesulitan. Padahal ini adalah suatu keterampilan yang penting. Kalau ini kalian kurang paham atau tidak mengerti, biasanya akan kesulitan untuk memahami materi-materi oksidasi reduksi secara berkelanjutan. Karena materi oksidasi reduksi atau redox ini akan dilanjutkan pada kelas 12 nanti ya. Jadi materi pada kelas 10 ini yakni tentang bilangan oksidasi menjadi fondasi sebagai basic untuk mempelajari redox yang lebih kompleks nanti di kelas 12 atau bahkan di perguruan tinggi. Oke ya, langsung aja ke topik ya, bagaimana menentukan sekaligus menuliskan bilangan oksidasi secara cepat pada rumus senyawa atau rumus kimia. Kalian lihat di layar sebagai contoh ada senyawa HClO4 atau nama kimianya adalah asam perklorat. Di sini ada 3 unsur yang menjadi komponen pada senyawa asam perklorat atau HClO4, yaitu H hidrogen, Cl klorin, dan O oksigen. Kita akan berlatih menuliskan bilok masing-masing unsur ini pada senyawa yang terpampang ini ya. Cara menuliskannya yaitu nanti dituliskan persis di bawah lambang unsurnya. Pada ketiga unsur yang menjadi penyusun HClO4 itu yang masuk dalam aturan adalah hidrogen dan oksigen. Maksud saya yang diatur secara khusus ya. Hidrogen dalam senyawa itu nilainya +1. Oksigen dalam senyawa nilainya -2. Kita bisa menentukan bilok Cl dengan menggunakan aturan bahwa jumlah total bilok unsur-unsur yang menyusun sebuah senyawa itu sama dengan 0. Oke, kita tidak perlu menggunakan hitung-hitungan seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Kita bisa langsung tuliskan di bawahnya. Baik anak-anak, perhatikan contoh di layar ya. Dari ketiga unsur ini yaitu H, Cl, O, yang masuk dalam aturan kan H dan O. Kita tuliskan terlebih dahulu di bawahnya langsung. Kemudian di sini juga ada O. Ini juga jelas diatur dalam aturan, yaitu O dalam senyawa nilainya -2. Kita tuliskan di bawahnya. Sehingga kita tinggal nanti mencari Cl. Sesuai dengan aturan bahwa jumlah total bilok unsur-unsur yang menyusun sebuah senyawa harus sama dengan 0. Secara sederhana kita bisa menentukan berapakah Cl supaya jika
Bilox total H, Cl, dan O ini kalau ditotal sama dengan 0. Nah, lihat di sini O-nya min 2 kali 4 ada min 8, hanya plus 1. Sehingga supaya 0, Cl di sini harus plus 7. Sehingga Bilox Cl di sini adalah plus 7. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas ya? Jadi keterampilan semacam ini nanti akan terus digunakan ya. Kita lanjut ke materi ya. Sekarang kita kembali ke reaksi reduksi oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi ya. Bagaimanakah bunyi dari teori redoks berdasarkan bilangan oksidasi? Terjadi reaksi oksidasi jika suatu unsur itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi, dan sebaliknya disebut reduksi jika suatu unsur itu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Oke, kita lanjut langsung ke prakteknya. Baik anak-anak, silakan dilihat pada layar ya. Saya menggunakan contoh ini, yakni reaksi CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Reaksi ini akan kita tentukan manakah reaksi reduksinya dan manakah reaksi oksidasinya. Baik anak-anak, silakan dilihat pada layar ya. Reaksi ini akan kita tentukan mana yang merupakan reaksi oksidasi dan mana yang merupakan reaksi reduksi ya. Oke, jadinya seperti ini ya. Perhatikan penjelasan saya. Langkah pertama, reaksi tadi belum setara, sudah kita setarakan ya. Tentukan dulu bilox masing-masing unsur yang terlibat. Tuliskan biloxnya tepat di bawah lambang unsurnya ya, tepat di lambang unsurnya. Kalian bisa memulainya dengan memberi bilox unsur yang mudah dulu, yang diatur dalam aturan. Kita bisa mulai dari H, hidrogen di sini. Dalam senyawa nilainya plus 1. Oh ya, saya ingin mengingatkan bahwa yang dituliskan itu adalah bilox untuk satu buah atom ya. Contohnya di sini meskipun hidrogen itu ada 4, bukan berarti biloxnya di sini ditulis plus 4, enggak. Tapi ditulis plus 1 saja di sini. Karena jumlah total hanya itu ada 4 supaya 0, maka C ini harus min 4. Oke, lanjut ke O ya. Lanjut ke O. Oksigen di sini 2O2, karena oksigen itu merupakan unsur bebas, biloxnya 0 untuk satu atom O ya, 0 di sini. Kemudian kita lanjut ke CO2 ya, sama seperti tadi kita tentukan O dulu karena yang lebih mudah ya. O dalam senyawa nilainya min 2. Sama seperti tadi kita tidak menuliskan min 4 ya, jadi hanya satu O saja yang ditulis, jangan totalnya. Karena jumlah total O-nya itu min 4, supaya 0, C-nya harus plus 4. Kita tulis di sini. Nah, kemudian di sini 2H2O ya. Karena ini sangat mudah ya, dua-duanya diatur dalam aturan, hanya itu plus 1, O-nya min 2. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita lihat manakah yang mengalami kenaikan dan penurunan. Kita bandingkan di sisi kiri dan sisi kanan, di sisi reaktan dan di sisi produk. Untuk hidrogen ya, di sisi kiri dan sisi kanan tidak mengalami perubahan. Di sini plus 1, di sana di kanan juga plus 1 ya. Untuk C di kiri min 4, di kanan plus 4. Nah, ini berarti C mengalami kenaikan dari min 4 ke plus 4. Makanya kita sebut dengan oksidasi. Kita hubungkan dengan garis hubung semacam ini ya. Kemudian oksigen, kita lihat oksigen di sisi kiri 0, di sisi kanan min 2 ya, ada 2 posisi malahan ya.
di CO2 dan H2O karena nilainya sama, kita hubungkan ke salah satu. Saya pilih O yang ada di CO2. Ya, di sisi kiri nilainya 0, di sisi kanan nilainya min 2. Berarti nilainya tidak naik, tapi malah turun ya, dari 0 ke min 2, turun 2. Sehingga ini adalah reaksi reduksi, kita hubungkan dengan garis hubung semacam ini. Oke anak-anak, ini adalah salah satu contoh untuk menentukan reaksi oksidasi reduksi berdasarkan bilangan oksidasi. Nanti akan saya terangkan lebih jelas lagi pada video tutorial yang selanjutnya. Karena di sini nanti kita mengenal istilah-istilah, yaitu ada reduktor, ada oksidator, ada zat hasil reduksi, ada zat hasil oksidasi, ya. Ada juga reaksi disproporsionasi, yaitu reaksi yang dimana suatu unsur itu mengalami reduksi sekaligus oksidasi. Baik, semoga kalian paham. Kita lanjut di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.